Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Yuniasi. Saya dengan rekan kelompok saya, Adila Sekar Ayuning Tias. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi pendidikan agama Islam mengenai sumber hukum Islam. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah kumpulan undang-undang atau peraturan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Ada apa saja sih sumber hukum Islam? Sumber utama hukum Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Setiap umat Islam wajib patuh kepada Allah atau Al-Quran, kepada Rasulullah atau hadis, dan yang ketiga, wajib taat kepada ulil amri atau ijtihad. Mentaati Allah dan Rasulnya itu bersifat wajib, namun mentaati pemimpin atau ulil amri hanya berlaku jika pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasulnya. Dari 3 sumber hukum Islam tersebut, pembahasan kali ini hanya membahas satu sumber hukum Islam saja, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Fania. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa seperti bacaan atau yang dapat dibaca. Al-Quran menurut istilah seperti yang diungkapkan Ali Al-Sabuni dalam bukunya Al-Tibyan fi Ulum. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diturunkan kepada pemungkas para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, termaktub dalam berbagai mushaf. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, bernilai ibadah kala dibaca, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Nas. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yaitu Jami'ul Bayan, yang pertama yaitu Al-Quran, yang artinya adalah bacaan, karena isinya adalah firman-firman Allah yang dapat dibaca oleh siapapun. Yang kedua adalah Alkitab. Alkitab ini artinya adalah yang ditulis, karena Al-Quran sendiri ditulis pada lembaran-lembaran yang nantinya akan dijilid menjadi sebuah mushaf. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya adalah pembeda, karena Al-Quran bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Semua ada dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita untuk bisa dan senantiasa berbuat yang benar dan juga berbuat baik. Nama Al-Quran terakhir yaitu Az-Zikr. Az-Zikr ini artinya adalah peringatan. Peringatan dari Allah kepada hamba-hambanya yang ingkar dan juga yang durhaka kepadanya. Namun, Al-Quran ini selain menjadi peringatan bagi orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah, Al-Quran ini juga membawa peringatan gembira bagi hamba-hamba Allah yang taat dan juga yang soleh dan solehah. Selanjutnya, Fania akan menjelaskan mengenai isi kandungan Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran. Pertama, akidah. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan manusia kepada rukun iman yang 6 dan dengan hal gaib. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kedua, ibadah. Tuntunan yang berkaitan dengan amalia, khususnya ibadah madah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Ketiga, akhlak. Tuntunan yang berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Keempat, muamalah. Tuntunan berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Hukum yang termasuk ke dalam muamalah adalah: 1. Hukum perkawinan atau munahakat. Kedua, hukum mawaris atau faraid. Ketiga, hukum pidana atau jinayat. Keempat, hukum perdata atau denda. Kelima, hukum jual beli dan perjanjian. Keenam, hukum tata negara. Ketujuh, hukum makanan dan penyembelihan. Kedelapan, hukum peperangan atau jihad.
Kelima, kisah. Sejarah para nabi dan rasul terdahulu, kisah umat yang taat dan umat yang durhaka, juga kisah tentang masa depan seperti surga dan neraka. Keenam, janji dan ancaman. Berisi janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Keenam, kisah. Ayat Al-Quran banyak berisi tentang himbauan agar manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi dari Al-Quran. Apa sih fungsi-fungsi dari Al-Quran? Fungsi utama dari Al-Quran ini yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai umat muslim, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama dalam menjalani kehidupan, karena dalam Al-Quran telah berisi seluruh aturan hidup berdasarkan Islam dan juga sebagai kompas penuntun bagi kita manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran tertulis firman-firman Allah yang mulia yang memberikan petunjuk kepada kita manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar kita tidak termasuk sebagai hamba Allah yang tersesat dan juga hamba Allah yang tidak diberikan petunjuk. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran menjadi mukjizat yang paling beda dari mukjizat nabi-nabi dan juga rasul yang lain, karena mukjizat nabi dan rasul yang lain hilang bersama wafatnya nabi dan rasul tersebut. Hanya Al-Quran yang ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran masih dapat dibaca, dilihat, dan ada hingga saat ini. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pemberi syafaat. Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat untuk memberikan kita syafaat atau pertolongan bagi mereka yang membaca Al-Quran setiap saat. Fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu sebagai obat. Salah satu diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Penawar dan obat di sini maksudnya adalah sebagai obat bagi penyakit hati. Ketika kita dilanda kesedihan, kita dilanda kegelisahan, Al-Quran hadir sebagai penawar agar hati kita menjadi lebih tenang dan juga lebih lapang. Bukti kebenaran Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudari Fania. Saya akan menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran memiliki kehebatan isi maupun keindahan bahasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, apalagi dikalahkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Kedua, Al-Quran menerangkan beberapa ramalan tentang peristiwa yang belum terjadi, kemudian betul terjadi sebagaimana yang diramalkan. Misalnya, ramalan Al-Quran tentang kemenangan Romawi dalam peperangan melawan Persia, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 2-3, yang berbunyi, "Telah dikatakan kerajaan Rum di negeri yang terdekat, tetapi sesudah kalah itu, mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi." Ketiga, dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat ilmiah, yaitu ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan melalui penelitian ilmiah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 125, yang berbunyi, "Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit." Materi yang sudah saya sampaikan dalam presentasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.